Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam jumpa sahabat Guru PAUD Dikmas dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Uci menjumpai sahabat Guru PAUD Dikmas pada kali ini di Bincang Santai Direktorat Guru PAUD Dikmas. Dalam bincang kali ini kita akan membahas hal yang banyak ditanyakan oleh para pamong dan penilik tentang penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Baik sahabat Guru PAUD Dikmas dimanapun Anda berada, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa telah terbit Permen PAN nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional dan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Sahabat Guru PAUD Dikmas dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tuntas regulasi tersebut dikaitkan dengan jabatan fungsional, pamong, dan penilik yang dibina oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Pada saat ini telah hadir bersama kita narasumber dari Badan Kepegawaian Negara, yaitu Bunda Eva Fadila. Ya, salam kenal. Iya, alhamdulillah senang sekali bertemu dengan Bunda. Sama-sama. Cantik, menarik. Ya. Dan selanjutnya ada Bapak Dadi Mulyadi. Salam kenal. Pada kesempatan ini juga sudah menyiapkan segala sesuatu tentunya ya Pak, dengan pertanyaan-pertanyaan kita sesuai dengan topik yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Pada kesempatan ini tentunya kita membahas sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Ya, untuk pertama kali kita tujukan kepada Bunda Eva. Baik. Iya, baik Bunda Eva. Bisakah diceritakan sejarah tentang bagaimana penilaian angka kredit secara konvensional hingga menjadi PAK konversi? Baik, Bapak Ibu semuanya di lingkungan jabatan fungsional pamong, belajar, dan penilik ya. Jadi sebenarnya kalau kita ketahui bersama tadi di awal ya sudah disebutkan oleh Ibu Moderator Bu Uci ya, bahwasanya sejak diterbitkan Permen PAN 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, sekarang arah kiblatnya pejabat fungsional arahnya ke sana Bapak Ibu ya. Jadi kita ketahui bersama dahulu nih ya ada 3 zaman penilaian di dalam jabatan fungsional. Yang zaman pertama adalah zaman konvensional, kemudian di tahun 2019 adalah zaman integrasi, dan saat ini tahun 2023 ini kita kenal dengan zaman konversi. Namun sebelum kita menginjakkan kaki kita gitu ya di zaman konversi ini tahun 2023 ini ada hal-hal gitu ya yang perlu disesuaikan ya. Tadi kalau disebutkan oleh Bu Uci bahwasanya kita nih harus menyesuaikan angka kreditnya. Ya betul. Bagi yang para pejabat fungsional yang masih menggunakan model penilaian konvensional, yuk kita menyesuaikan bersama ke model integrasi, dan ini hanya transit saja. Jadi di sini ya, jadi kita hanya menyesuaikan saja angka kreditnya, dan ini bagi pejabat fungsional di lingkungan Kemdikbud salah satunya tadi penilik maupun pamong belajar ini masih menggunakan konvensional. Apa sih konvensional ya? Ini sebenarnya saya analogikan kalau Bapak Ibu nih masih mengusulkan seperti dupak gitu ya. Nah, ini masih menggunakan konvensional gitu ya. Dan tadi sudah disebutkan oleh di awal oleh moderator gitu ya. Kita perlu menyesuaikan karena memang ya ada mandatnya Bapak Ibu ya di dalam pasal 57 di dalam Permen PAN 1 tahun 2023 ya. Kita diminta untuk menyesuaikan tadi angka kredit konvensional ke integrasi ya paling lambat di 31 Desember 2023. Karena ini berbatas waktu gitu Bapak Ibu ya. Dan ini sangat penting. Jadi sangat urgent bagi Bapak Ibu yang di sini merasa nih, oh saya belum menyesuaikan gitu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu harus semuanya menyesuaikan ke integrasi. Nah, nanti mekanisme seperti apa nanti mungkin akan kita jelaskan nanti ya di sesi selanjutnya. Begitu ya Bu Uci ya. Baik Bunda Eva, ya luar biasa ya sudah
ceritakan sejarah tentang bagaimana penilaian angka kredit secara konvensional menuju ke konversi, ya. Tentu dengan apa yang sudah Bunda sampaikan tadi. Barangkali terkait dengan cerita sejarah ini, apakah ada tambahan dari Pak Dadi? Ya, terima kasih Bu Uci. Iya. Terkait penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi, ini memang khusus diamanahkan, itu khusus untuk penilaian jabatan fungsional yang masih menggunakan konvensional. Jadi memang seperti yang tadi disampaikan Mbak Eva, ada masa di mana penilaian angka kredit itu ada 3 macam, ada berbasis konvensional, berbasis integrasi, dan berbasis konversi. Nah, adapun untuk yang kemudian disesuaikan angka kreditnya ke angka kredit integrasi adalah khusus yang penilaian angka kredit yang berbasis konvensional. Lalu nanti setelah hasil daripada penyesuaian angka kredit integrasi, konvensional ke integrasi tadi, baru bisa dijumlahkan dengan angka kredit berbasis konversi Permenpan 1 tahun 2023. Iya, baik Bunda Eva dan Pak Dadi ya. Nah, terkait dengan sejarah, tentu kita ingin tahu mengapa angka kredit konvensional harus disesuaikan dengan integrasi ini. Bagaimana Bunda Dadi? Baik, terima kasih Bu Uci. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan dan juga Mbak Eva sampaikan bahwa jika kita melihat penilaian angka kredit konvensional itu nilainya masih besar-besar dikarenakan ada nilai modal dari pendidikan. Contoh kalau misalkan dia jenjang ahli pertama golongan 3A, tentu dia akan angka kreditnya dimulai dari 100. Akan naik pangkat ke 3B, maka angka kredit yang dibutuhkan adalah kurang lebih 150 angka kredit. Nah, sedangkan untuk yang basis konversi saat ini Permenpan 1 tahun 2023 itu hampir sama dengan angka kredit integrasi. Dia angka kreditnya yang dinilaikan untuk naik pangkat setingkat lebih tinggi itu hanya kinerjanya saja. Contoh, jenjang jabatan ahli pertama golongan 3A akan naik ke pangkat golongan 3B dengan jenjang ahli pertama, dia membutuhkan angka kredit 50. Nah, ini ada perbedaan dari 150 dari 3A ke 3B, kemudian yang diintegrasi maupun konversi ini ada butuh angka kredit hanya 50. Sehingga ada perubahan currency tadi Mbak Eva sampaikan. Nah, perubahan currency inilah yang dari angka kredit konvensional harus terlebih dahulu disesuaikan ke angka kredit integrasi. Tentu ada formulasinya yang harus dirumuskan untuk melakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi tersebut. Ya. Terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dadi, yang mendasari atau regulasi tersebut apa, Pak? Ya, baik. Di ketentuan Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, itu seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Eva bahwa penilaian jabatan fungsional itu harus sudah mulai berlaku. Gitu kan. Jabatan fungsional dengan penilaian integrasi itu dari Januari 2023. Nah, kemudian lebih lanjut di Surat Edaran Menpan nomor 8 tahun 2023 bahwa proses penilaian angka kredit jabatan fungsional yang dinilaikan berdasarkan masing-masing jabatan fungsionalnya itu untuk penilaian kinerja sampai dengan 31 Desember 2022. Nah, 22 dinilaikan, kemudian diusulkan itu sampai dengan Juni 2023 dan penilaiannya itu sampai dengan Desember 2023 sekaligus melakukan penyesuaian ke integrasi. Jadi yang melakukan proses penilaian penyesuaian itu adalah tim penilai. Jadi manakala tim penilai itu sudah menetapkan PAK konvensional terakhir dari seorang pejabat fungsional, maka sekaligus melakukan
penyesuaian angka kredit Iya. dari angka kredit konvensional ke angka kredit integrasi. Demikian. Iya. Baik, terima kasih Pak Dadi dari penjelasannya tadi, regulasi yang cukup jelas ya. Nah, tentu kita ketahui bahwa masih banyak pamong dan penilik yang belum mengetahui barangkali terkait dengan regulasi ini, kemudian bagaimana tindakannya harus dilakukan ya. Nah, apabila di lapangan misalkan ada para pejabat fungsional dalam hal ini pamong dan penilik tidak memahami dan ikut dalam penyesuaian ini, seperti apa kira-kira, Bunda Eva? Ya. Jadi Bapak Ibu ya, para pejabat fungsional pamong belajar maupun penilik ya. Jadi ini kita harus mengetahui bersama ya, kita teredukasi bersama karena adanya saat sekarang ini transformasi jabatan fungsional. Suka nggak suka, mau nggak mau kita harus melewati perubahan-perubahan ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu ketika mau berkarir ya sekarang harus mengetahui posisi saya di mana nih, aturan-aturan saat ini seperti apa. Karena bisa dikatakan bahwasanya tadi ada Permenpan 1 tahun 2023, disusul kemudian adanya peraturan BKN gitu ya, nomor 3 tahun 2023. Nah, ini lebih teknis lagi ya sebagai petunjuk pelaksanaannya dari Permenpan 1 tahun 2023. Jadi Perban atau peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional ya. Di dalam ketentuan peralihannya di pasal 26 juga diatur tadi ya sama dengan di Permenpannya gitu ya. Bahwasanya tadi seluruh pejabat fungsional yang masih menggunakan Permenpannya masih berbasis konvensional gitu ya, harus ya disesuaikan angka kreditnya terlebih dahulu ke integrasi gitu ya. Kok tadi dianalogikan gitu ya, tadi kan ada beberapa 3 zaman gitu ya. Tadi sempat Pak Dadi menyebutkan bahwasanya kita disesuaikan currency-nya, artinya kursnya. Saya analogikan seperti kurs mata uang gitu ya. Jadi kalau konvensional ini kita analogikan seperti rupiah. Yang tadi disebutkan Pak Dadi itu nilainya besar-besar karena saat itu formulanya seperti itu gitu ya. Karena besar-besar tadi karena pendidikan dinilai, kemudian selain itu diakumulasikan nih. Jadi madhabnya yang konvensional itu diakumulasikan dulu angka kreditnya dulu. Dari dulu di ahli pertama, muda, madya, sehingga menyebabkan besar-besar. Jadi saya analogikan seperti mata uang rupiah. Nah, dengan madhab yang berikutnya seperti konversi yang saat ini sudah berlaku di 1 Januari 2023 itu saya analogikan seperti mata uangnya adalah dolar gitu ya. Sehingga tadi belum sesuai nih satuannya, perlu kita sesuaikan gitu ya. Jadi yang tadi konvensional tidak serta-merta bisa langsung ke konversi. Sehingga tadi adalah ada bridgingnya ya Bapak Ibu, ada toolsnya diantaranya tadi ya, alatnya adalah tadi integrasi. Nah, jadi harus transit dulu Bapak Ibu ya ke integrasi. Jadi Bapak Ibu di sini pamong belajar maupun penilik gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di sini belum diintegrasikan, mekanismenya seperti apa? Nah, ini salah satunya juga bagus nih dari dari Kemdikbud sudah mengadakan saat ini podcast gitu ya. Salah satunya adalah tadi menunjang literasi Bapak Ibu, bahwasanya tadi perlu kita harus mampir dulu transit sebentar ke integrasi. Jadi Bapak Ibu nih nggak bisa nih melanjutkan karirnya, istilahnya stuck nanti karirnya gitu ya. Kita nggak bisa naik pangkat ataupun naik jabatan apabila pak kita masih menggunakan pak konvensional. Jadi pastikan ya, jadi currency-nya gitu ya, mata uangnya, kursnya gitu ya, jangan rupiah lagi gitu ya, jangan konvensional lagi, tapi sudah dipastikan harus ke integrasi, harus dolar, seperti itu ya. Saya memudahkan Bapak Ibu untuk menganalogikannya, saya istilahkan seperti itu ya, saya ilustrasikan seperti itu. Jadi pastikan sebelum Bapak Ibu menginjakkan gitu ya, landing di konversi dengan smooth gitu ya, Bapak Ibu harus integrasikan dulu angka kreditnya, sehingga nanti dengan konversi sudah enak Bapak Ibu ya. Kalau konversi ini kan nanti penilaiannya sudah berbeda ya, sudah nggak sudah tidak menggunakan butir-butir kegiatan lagi ya, tetapi dengan konversi predikat kinerja. Lah sebelum nanti ke arah sana gitu ya, tadi saya sampaikan, jadi kita perlu mengawali argo kita, karir kita bisa berjalan kalau sudah dari pak integrasi. Mungkin seperti itu Bunda Uci ya. Sangat penting, makanya ini harus segera disesuaikan gitu ya. Luar biasa ya. Tadi dari penjelasan Bunda Eva cukup menarik ya, bahwa dipastikan untuk melakukan fase-fase tertentu yang sudah menjadi ketetapan di regulasi, yaitu dari konvensional
tidak bisa langsung ke konversi, tapi harus melalui integrasi terlebih dahulu? Iya, Iya, betul Bunda Uci. Jadi Bapak Ibu ya, bagi pejabat fungsional, pamong belajar maupun penilik gitu ya, tidak bisa serta-merta ya. Saat ini memang kita sudah berada di zamannya konversi, di mana Bapak Ibu bisa menilaikan predikat kinerja menjadi nanti angka kredit. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, sebelum kita bisa menilaikan ke sana, pastikan tadi pak konvensional Bapak Ibu tadi harus Bapak Ibu integrasikan dulu. Yang mengintegrasikan bukan Bapak Ibu pejabat fungsionalnya ya, tapi nanti tim penilai angka kredit. Jadi di sini nanti ada peran tim penilai angka kredit. Jadi tim penilai angka kredit jangan sayonara dulu ya, jangan say goodbye dulu. Masih ada peran Bapak Ibu semuanya tim penilai angka kredit ini sampai di penghujung tahun nih 31 Desember 2023. Jadi tidak hanya nanti menetapkan pak sebagai pak konvensional, tetapi pastikan tadi currency-nya gitu ya, yang tadi sebelumnya konvensional harus dipastikan menjadi pak integrasi. Dan ini juga masa penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi juga berbatas waktu hingga 31 Desember 2023. Seperti itu ya. Jadi tadi mungkin kalau di sini masih ada yang saya ingin menilaikan gitu ya kegiatan kondisi saat ini tahun 2023 ini predikat kinerja saya ke atasan saya langsung gitu ya. Jadi nanti menjadi angka kredit tidak bisa Bapak Ibu ya. Jadi harus dipastikan mampir dulu ke integrasi. Begitu ya Bunda Uci ya. Baik, luar biasa penjelasan Bunda Eva ya. Tentu menarik sekali bagi pamong dan penilik. Ya, baik, kembali kita ke persoalan yang memang masih tetap hangat ya, walaupun beberapa informasi yang selalu digaungkan, tapi kan tidak semua mendapatkan informasi itu secara detail ya. Nah, untuk itu bisakah diinformasikan hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam regulasi yang mendasari pak penyesuaian angka kredit itu sendiri? Bagaimana Pak Dadi? Baik, terkait penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi, formula dasarnya tertuang dalam peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat dan jenjang jabatan fungsional, khususnya pada lampiran 3. Proses penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi diformulasikan dengan rumus PAK konvensional terakhir dikurangi nilai dasar. Nah, nilai dasar ini tergantung dari jenjang jabatan yang diduduki oleh pejabat fungsional tersebut. Saya contohkan, misalkan seorang pejabat fungsional ahli pertama dengan golongan 3A yang bersangkutan ditetapkan PAK konvensionalnya sejumlah 120 angka kredit. Nah, pada saat dilakukan penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi, maka dirumuskan 120 dikurangi nilai dasar. Nah, nilai dasar ini dilihat dari jenjang jabatannya tersebut, yakni di ahli pertama. Nah, jika kita melihat tabel di peraturan BKN nomor 3 tahun 2023, bahwa nilai dasar untuk jenjang jabatan ahli pertama itu 100. Maka 120 dikurangi 100 sama dengan 20. Nah, nilai 20 angka kredit inilah merupakan nilai dari penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Iya, luar biasa. Ada formula tadi ya. Iya, kata kunci yang menarik Bunda Eva. Iya, Nah, barangkali ada tambahan dari Bunda Eva? Iya. Tadi Pak Dadi sempat mencontohkan, gitu ya, mencontohkan untuk yang di ahli pertama. Jadi Bapak Ibu, jadi yang disesuaikan dari konvensional ke integrasi dikurangi nilai dasar, begitu ya. Di dalam tabel tadi disebutkan Pak Dadi bahwasanya untuk yang ahli pertama itu nilai dasarnya 100 ya. Mungkin ingin saya melengkapi ya, untuk yang ahli muda ini berarti dikurangi 200 nilai dasarnya, untuk yang ahli madya dikurangi 400 dan untuk yang ahli utama dikurangi 850.
Jadi Bapak Ibu ini bisa melihat nih, Iya. oh pak konvensional saya terakhir sampai 31 Desember 2022 berapa ya gitu ya. Iya. Silakan nanti bisa dikurangi sendiri. Kira-kira nanti kredit saya diintegrasi jadi berapa ya. Nah, ini yang mungkin nanti juga perlu dipahamkan oleh Bapak Ibu. Tadi Pak Dadi sempat menyampaikan bahwasanya di sini tidak mengurangi hak-hak Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini hanya disepadankan saja mata uangnya atau currency-nya gitu ya. Jadi kalau tadi diilustrasikan 120 ketika konvensional, nah integrasinya menjadi 20 seperti itu. Oke. Dan di dalam peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 dijelaskan di sana di dalam lampiran 3 tadi ada contoh-contoh kasus ya. Iya. Ada 5 kondisi kami petakan Bunda Uci. Jadi ada 5 kondisi di sini di mana ketika kondisinya adalah antara pangkat, golongan dan jabatan ketika kondisinya ideal. Tadi dicontohkan apabila 3A 120 gitu ya. Kemudian dikurangi nilai dasarnya 100 jadi 20. Nah, angka kreditnya ketika integrasi jadi 20. Ada kondisi yang kedua, apabila pangkat, golongan, dan jabatan sama, namun angka kreditnya berlebih nih, ekstrim berlebih. Kondisi yang ketiga apabila panggol dan jabatan tadi sama, namun angka kreditnya kurang gitu ya. Dan kondisi yang keempat dan kelima adalah apabila yang mencele, nggak inline antara pangkat, golongan, dan jabatan. Yaitu yang kondisi yang keempat apabila jabatan lebih tinggi daripada pangkat golongan. Contohnya udah di ahli madya tetapi pangkat golongan masih di 3D gitu ya. Dan kondisi yang terakhir yang 5 adalah apabila panggol lebih rendah, pangkat golongan lebih rendah daripada jabatan. Contohnya posisinya jabatan lebih rendah. Jadi ahli muda tapi pangkat golongan sudah 4A seperti itu ya. Jadi ini beberapa kondisi ini saya yakin ini kan sudah ada semuanya di lapangan ya. Jadi kira-kira Bapak Ibu ada di posisi di mana gitu ya. Nah, ini nanti akan mudah tadi ya formula tadi di 5 kondisi tadi dengan aplikasi yang kami buat Bunda Uci seperti itu. Baik ya, ternyata sudah ada aplikasi juga ya. Sudah kami sudah membangun itu ini. ya. Artinya pemahaman ini cukup menarik ya. Iya. Sehingga kita tahu bahwa bagi pejabat fungsional dalam hal ini tidak dirugikan. Iya. Nggak dirugikan dan nggak repot ngitung. Iya, secara manual. Karena formulanya sudah aplikasinya. Iya, benar. Tinggal penyesuaian saja. Luar biasa ya Pak Dadi, Bunda Eva ya. Baik. Nah, terkait dengan formula ya, kemudian nilai dasar tadi yang sudah dibahas ya. Nah, banyak tentunya yang belum memahami betul tentang penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Bisakah dijelaskan lebih detail apa saja yang harus dilakukan oleh para pejabat fungsional khususnya pamong dan penilik untuk proses kenaikan karir mereka melalui penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Ya. Nah, kita fokus nih kepada pamong dan penilik ya, Bunda. Ya, iya, baik Bunda Eva, silakan. Ya, jadi Bapak Ibu ya pejabat fungsional pamong belajar dan penilik ya. Jadi Bapak Ibu tidak melakukan penyesuaian tadi sendiri. Jadi di sini masih ada ranahnya peran tim penilai angka kredit. Biarkan mereka berkinerja gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah ditetapkan pak konvensionalnya nanti tim penilai kinerja, tim penilai angka kredit ya, tim penilai angka kredit di sini nanti yang akan mengintegrasikan pak konvensional Bapak Ibu begitu ya. Jadi nanti tadi saya sampaikan gitu kan, jangan sayonara dulu gitu kan ya, tim penilai angka kredit tadi gitu ya. Di sini berarti instansi pembina dalam hal ini Kemdikbud gitu ya. Mungkin nanti di sini justru tugas challenge gitu ya bagi Kemdikbud untuk tadi mensosialisasikan ini gitu ya agar tim penilai gitu ya di daerah gitu yang posisinya mungkin masih pamong belajar, penilik di ahli pertama, muda, berarti kan tim penilainya ada tim penilai di daerah seperti itu. Itu yang melakukan, mereka yang melakukan, yang menetapkan pak integrasinya. Kemudian untuk yang mungkin yang sudah madya ataupun utama gitu ya, nanti akan dilakukan oleh tim penilai di instansi pusat gitu. Nah, ini seperti apa yang di dalam Permenpan masing-masing Bapak Ibu ya. Jadi siapa yang melakukan gitu ya, berarti mereka para tim penilai yang saat ini berjalan seperti apa adanya. Ya, berarti kalau umpamanya tim penilai dari penilik dan pamong belajar ini di mana ini? Oh, ada di daerah dan katakan di pusat gitu ya. Berarti itulah mereka yang melakukan begitu. Dan pejabat yang menetapkan angka kreditnya yang di pak integrasinya pun demikian sama. Jadi Bapak Ibu tidak melakukan sendiri-sendiri gitu ya. Tapi tadi tim penilai angka kreditnya. Seperti itu Bunda Uci. Ya, baik Bunda Eva, dan penjelasannya berarti berkait erat dengan formulanya ya. Iya, iya betul. Benar Pak Dadi?
Betul, Bunda Uci. Jadi yang melakukan penyesuaian angka kredit tidak konvensional ke integrasi ini adalah tim penilai. Tim penilai. Dan tadi tim penilai melakukan penyesuaian angka kredit tersebut sesuai dengan formula yang tertuang dalam Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. Nah, formula tadi yang saya contohkan ini formula pada kondisi yang ideal, yakni kondisi yang pada kondisi yang pertama. Tadi Bunda Eva sudah menjelaskan ada 5 kondisi. Nah, 5 kondisi ini tentu juga disesuaikan formulasinya. Dan penyesuaian angka kredit ini juga sudah dipermudah dengan BKN sudah membuat sebuah aplikasi penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi, yakni dengan aplikasi disepakati. Nah, tim penilai ini bisa menggunakan aplikasi disepakati ini untuk melakukan penyesuaian angka kredit dimaksud. Nah, adapun untuk dapat menggunakan aplikasi disepakati ini, Bapak Ibu selaku pejabat yang berwenang bisa mengusulkan PNS di tim penilai dengan atau PNS yang sesuai dengan kriteria untuk dapat diusulkan user ke Direktorat Jabatan ASN BKN. Ya. Seperti itu. Iya, baik. Semakin menarik. Kalau tadi ada formula, kemudian ada nilai dasar, ya, kemudian dilanjutkan lagi ada aplikasi disepakati. Nah, menarik ini informasinya ya. Tentunya kita juga ingin tahu lebih jauh ya bagaimana sih sebenarnya fungsi dari aplikasi tersebut. Tentunya bisa dijelaskan mekanisme PAK-nya terkait dengan penyesuaian konvensional ke konversi. Tentu ada kaitan dengan aplikasi tersebut barangkali. Ya, jadi dengan menggunakan aplikasi disepakati ini, dokumen yang dibutuhkan adalah penetapan angka kredit konvensional yang terakhir. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal menginputkan nilai dalam PAK konvensional terakhirnya, kemudian dengan beberapa langkah maka akan menghasilkan sebuah output, yakni 3 formulir tentang penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi, yang kemudian dokumen tersebut yang menjadi dasar pejabat fungsional tersebut sudah dilakukan penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Dan memang kita sudah memformulasikan di dalam aplikasi tersebut 5 kondisi dalam tertuang dalam lampiran 3 di Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023. Demikian. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit terkait dengan aplikasi sepakati, kemudian harus apa yang ada akan diupload ya begitu tadi. Kemudian tadi juga kita sudah menyatakan seperti Bunda Eva katakan bahwa tim penilai itu masih aktif ya. Nah, tentu ada kaitan semua ini ya di aplikasi, tim penilai, kemudian fungsional itu sendiri begitu ya. Bun, saya sedikit ingin menggali informasi terkait bagaimana sih bentuk tanggung jawab tim penilai itu sendiri dengan penyesuaian tersebut itu Bunda. Iya. Supaya khusus kembali lagi kita ke pamong dan penilik lebih jauh memahaminya. Apalagi terkait ini ada rentang waktu ya di Desember 2023 berakhir begitu tadi informasinya. Iya. Bisa saya sampaikan di sini sangat penting peran dari tim penilai angka kredit tadi ya. Jadi intinya bisa saya katakan ya. Jadi karirnya pejabat fungsional penilik maupun pamong belajar gitu ya, mereka ini akan stuck nanti, nggak bisa ngusulin KP ataupun kenaikan jabatan selanjutnya gitu ya pada model yang konversi apabila tadi belum diintegrasikan.
Jadi Bapak Ibu masih berperan di sini justru sangat urgent ya, karena tadi masa peralihan ini sangat benar-benar krusial gitu ya, karena tadi berbatas waktu. Jadi jangan sampai nih nanti yang lainnya sudah menyesuaikan gitu ya, dengan teman-teman di pamong belajar maupun penilik belum menyesuaikan angka kreditnya, sehingga nanti tergopoh-gopoh nih gitu kan ya, waktunya sudah mepet ataupun bahkan sudah terlewati gitu kan ya, dari masa yang sudah ditentukan, sehingga tadi padahal nanti sudah ke depan, nanti kita sudah tidak ada lagi nanti penilaian angka kredit, nanti ke depan siapa seterusnya gitu ya, yang akan mengintegrasikan gitu ya, sehingga dengan demikian tadi dengan rentang waktu ini sampai bulan Desember, di 31 Desember 2023, yuk gitu kan ya, kita sama-sama solid gitu ya, sama-sama tadi harus tadi literasi kita harus terbangun, terfahamkan gitu ya. Jadi nanti bukan Bapak Ibu di sini tidak hanya tadi mungkin sekedar menetapkan angka kredit jadi konvensional saja, tapi tadi harus mengintegrasikan seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu juga harus memahamkan kepada para pejabat fungsional di lingkungannya gitu ya. Tim penilai tadi, kalau tim penilai di daerah berarti ya untuk mereka yang di jenjang ahli pertama muda gitu ya. Jadi tadi memahamkan juga jangan ini bukan hilang ya angka kreditnya gitu kan ya, tapi setara seperti itu ya Bapak Ibu ya. Begitu. Iya, baik, luar biasa dari penjelasan Bunda Eva. Barangkali ada yang ingin ditambah oleh Pak Dadi? Cukup, baik. Nah, ada beberapa kata kunci ya yang dapat kita garis bawahi dari pembicaraan kita pada kesempatan ini. Namun kita ingin lebih fokus lagi bagaimana pamong, kemudian penilik, di mana pada saat ini mereka pada kondisi pak konvensional. Iya, tentunya mereka masih di posisi itu ya Bunda ya. Betul. Nah, kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh instansi pembina dalam hal ini? Nah, kira-kira seperti apa agar tersosialisasi dengan baik ya, kemudian akan terwujud tadinya. Kalau tidak terwujud ini kan juga hanya sebuah tayangan belaka begitu ya. Iya, bagaimana Bunda Eva? Betul Bunda Uci. Jadi aturan itu akhirnya nanti menjadi suatu hanya di atas kertas saja apabila gitu kan ya, tidak ditindaklanjuti oleh Kemdikbud selaku instansi pembina. Justru ini strategi yang luar biasa gitu ya saat ini mengadakan podcast gitu kan ya. Salah satunya tadi ini adalah sebagai media untuk mengedukasi gitu ya, mensosialisasikan terkait masa peralihan ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu gitu kan ya, biar karena kami tahu nih di lingkungan Kemdikbud itu luar biasa jabatan fungsionalnya ya. Gitu kan ya, termasuk pamong belajar jumlahnya itu luar biasa banyak, sehingga tadi dengan aplikasi ini, aplikasi disepakati tadi, kepanjangan dari disepakati tadi digitalisasi sistem penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi. Harapannya ini untuk membantu dan mengakselerasi, mempercepat proses penyesuaian tadi angka kredit konvensional ke integrasi, karena tadi ini sudah cukup waktu yang sangat singkat gitu ya, nggak terasa ini 3 bulan ini ke depan gitu kan ya, kita memang harus cepat gitu bergerak. Tim penilai, ingat, tim penilai angka kredit di sini harus bergerak cepat gitu ya, harus dilihat berapa nih datanya nih yang pamong belajar sama penilik, jangan sampai ada kondisi yang tertinggal, tidak diintegrasikan, ada yang mereka masih tercecer, belum dilakukan pengintegrasian seperti itu ya, sehingga nanti jangan sampai ada yang terdolimi juga gitu ya, nanti merasa wah karir saya jadi nggak bisa kemana-mana nih, stuck karena belum diintegrasikan, padahal nanti sudah ke depan tim penilai sudah nggak ada lagi nih, nanti siapa yang mengintegrasikan. Jadi harapannya tadi ayo didata semuanya, jangan sampai nanti ada 3T tadi ya, tertinggal, tercecer, terdolimi akhirnya gitu ya. Itu yang Bunda Uci ya. Iya, jangan sampai ya Bunda Eva ya. Betul. Iya, karena kan tujuannya ini bukan untuk menzolimi ya kan, tapi justru mempermudah sebenarnya, apalagi melalui aplikasi ya kan. Di zaman sekarang kan segala sesuatu lebih mudah ya, yang jauh didekatkan begitu ya. Dengan aplikasi kan walaupun jauh pamong belajarnya, kemudian peniliknya, tapi kan segala informasi kan lebih dekat begitu ya. Baik Pak Dadi, terkait yang Bunda Eva katakan tadi ada 3T ya, jangan sampai begitu ya. Nah, bagaimana nih menurut Pak Dadi? Jangan sampai katanya. Betul sekali apa yang, lagi, Pak. yang disampaikan oleh Bunda Eva ya kan, bahwa tentu harus terjalin
komunikasi ya antara ya. instansi pembina dengan instansi pengguna ya, Iya. baik itu pamong belajar maupun penilik dalam hal ini, sehingga setiap tim penilai itu tadi Mbak Eva sampaikan memiliki pemahaman yang sama terkait proses penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Terus yang kedua bahwa proses penyesuaian ini berbatas waktu. Berbatas waktu, Sehingga betul. perlu ada timeline perencanaan yang baik. Jadi jangan sampai nanti terjadi pejabat fungsional yang 3T tadi. Iya, baik, Sehingga baik. akan mengakibatkan karir pejabat fungsional yang bersangkutan itu bisa terhambat. Nah, ini memang perlu menjalin komunikasi, tindak lanjut, informasi, dan perencanaan yang baik terkait penyelesaian penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi. Iya, luar biasa ya. Dikuatkan lagi oleh Pak Dadi bahwa pastikan dengan rentang waktu yang sudah ditetapkan, kita artinya juga tidak berlengah-lengah ya, tidak santai begitu ya. Walaupun semua itu melalui aplikasi, tapi kan tanpa dikerjakan juga tidak akan berfungsi. Iya, baik Bunda Eva. Nah, dari apa yang sudah kita bincangkan pada kesempatan ini, tentunya sahabat guru PAUD Dikmas dimanapun berada, ingin mengetahui kata kunci yang ingin disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bunda Eva dan Pak Dadi, terkait bagaimana para pejabat fungsional khususnya pamong belajar dan penilik tidak lagi bingung, tidak lagi resah, tidak lagi galau dengan PAK penyesuaian angka kredit ini. Barangkali ada pesan-pesan khusus ya. Silakan Bunda Eva. Ya, dengan aplikasi itu Bapak Ibu ya, jadi nanti bagi tim penilai yang belum tahu apa sih ini penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi, silahkan mampir ke website kami ya, disepakati.bkn.go.id. Di sana banyak sekali informasi yang kami sampaikan di sana, ya ada video-video, kemudian bagaimana tata cara masuk, tutorialnya seperti apa, kemudian ada beberapa pertanyaan yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui gitu ya. Jadi nanti bagaimana mekanisme pengusulan user segala macam itu ada di sana di disepakati bkn.go.id. Jangan lupa mampir ke sana Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu. Iya baik Bunda Eva. Nah bagaimana Pak Dadi? Baik, terkait penyesuaian angka kredit dari konvensional ke integrasi ini, tentu yang pertama adalah kita harus tahu, ya kan. Kemudian pahami, kemudian laksanakan. Karena tanpa dilaksanakan, pahami, laksanakan. Ya, jadi memang harus dilaksanakan. Iya. Nah ini tadi Mbak Eva sudah sampaikan, jika penyesuaian angka kredit ini memang akan menggunakan aplikasi Disepakati, silakan untuk berkunjung di website disepakati.bkn.go.id. Baik sahabat guru PAUD Dikmas dimanapun Anda berada, tadi sudah bersama-sama kita mendengarkan penjelasan dari narasumber kita Bunda Eva dan Pak Dadi yang cukup menarik, dan dalam hal ini sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh kedua narasumber kita bahwa terkait dengan penyesuaian angka kredit konvensional ke integrasi tidak hanya diketahui, dipahami, tetapi harus dilaksanakan karena semua itu berdasarkan rentang waktu yang sudah ditetapkan di regulasi. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan ini. Saya Uci dan kedua narasumber mohon undur diri dan kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.